kamu udah pastiin kan semua perlengkapannya Raisa itu udah aman dititipin sama mama? Aku nggak mau repotin mama ya, aku nggak enak soalnya. Udah kok semuanya. Aku udah masukin cemilannya Raisa, terus diapernya Raisa, baju ganti, cemilan. Pasti semuanya udah kok sebelum mama jemputnya Raisa. Kamu gak usah khawatir dong sayang. Lagian kan ini kita mau ke rumah sakit buat jenguk Om Raymond. Sekaligus juga kita support Putri, Tante Nawang, sama Mel. Mama pasti ngertiin kok, ya. Gawat nih, kalau sampai papasan sama manajemen apartemen, dia pasti ngingetin tuh soal uang sewa lagi. Aduh, bisa runyam nih kalau Citra tahu. Suami kamu kenapa sih? Sayang, kita lewatnya lobi selatan aja yuk, kayaknya lebih deket deh. Mobilnya kan di sana. Mobilnya di sana lebih dekat lah. Kita ikut di sini, suami, ya. Daripada kita muter jauh nantinya. Ya udah, ya. Ayo. Aduh, pakai alasan apa lagi nih? Mati gua kalau sampai ditagih uang sewa depan Citra. Ata pasti panik banget kalau papasan sama manajemen apartemen karena masalah tunggakan sewa. Selamat siang, Pak Atta, Bu Citra. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Saya permisi dulu. Mari, Pak. Hah? Kenapa gua nggak ditagih ya? Padahal kan sampai detik ini gua belum bisa bayar tunggakan sewa apartemen. Sayang, kamu ke mobil duluan ya. Aku mau ke toilet bentar. Ya, tapi kamu jangan lama-lama ya. Iya, aku cuma bentar kok. Yaudah kamu duluan ya. Bentar. Oke. Permisi, Pak. Oh ya, silakan duduk. Jadi kedatangan saya ke sini mau bahas tentang uang sewa apartemen saya yang nunggak, Pak. Pak Atta, nggak usah khawatir. Tanda terimanya sudah saya siapkan semuanya. Tanda terima maksudnya? Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih karena seluruh tunggakan sewa sudah diselesaikan. Berikut iuran keamanan dan kebersihan. Sebentar, saya akan cek mutasinya dulu. Tunggu sebentar, Pak ya. Silakan, Pak. Terima kasih. Karina Suryadinata. Ini kan namanya Citra. Kenapa Mama bisa tahu kalau aku ada tunggakan sewa apartemen? Padahal aku nggak pernah cerita soal ini ke Citra. Apa jangan-jangan Citra nemuin surat tunggakan sewa apartemen yang sempat gue terima sebelumnya? Tapi kalaupun Citra tahu soal tunggakan sewa apartemen, kenapa malah minta bantuan Mama sih? Padahal dari awal pernikahan kita udah punya komitmen kan, kalau nggak akan ngerepotin orang tua kita. Mel. Aduh Ki, apa lagi sih? Mel, saya cuma pengen kamu sabar ngadepin semua ini. Kamu jangan pakai emosi, saya takut nantinya kamu bakal jadi kena masalah. Ki, gimana aku mau sabar? Sedangkan Didi aku aja di rumah sakit lagi koma. Itu aku harus sabar. Pokoknya pelakunya harus tanggung jawab ya, Ki. Hey, Mel. Mel, tunggu Mel. Oh, what's the problem? Ini masalah bener-bener besar, Pak. Maksudnya? Saya harus ngomong sama Bu Soraya. Tolong panggilin Bu Soraya ya, Pak. Mel, Bu Soraya lagi istirahat karena dia lagi nggak enak badan. Saya disuruh jagain di sini. Pak, ini penting banget. Saya harus ngomongin sama Bu Soraya. Tolong panggilin, Pak. Nggak bisa besok aja. Sekarang, Pak. Tapi Bu Sorayanya lagi... Udah ya, Pak. Bu Soraya harus bertanggung jawab karena udah bikin Didi koma. Saya yakin banget, pasti ini Bu Soraya pelakunya kan? Dia harus tanggung jawab. Please, Mel, tenang Mel. Udah ya, Bu Soraya, Bu Soraya. Bu, saya perlu ngomong sama Ibu. Saya tahu Ibu pasti dalam kamar. Bu. Siapa ya? Saya perlu ngomong sama Ibu. Ibu harus tanggung jawab. Kalau Ibu nggak mau keluar,
anaknya Pak Raymond. Jangan-jangan dia kesini karena mau menyalahkan saya. Mel, please, Pak. Bu Soraya buka, Bu. Saya perlu ngomong sama Ibu. Bu! Saya lagi nggak mau diganggu. Kamu pergi aja dari sini. Nggak, sampai kapanpun saya nggak akan pergi. Kalau misalnya emang Ibu bener-bener nggak mau keluar, saya sekarang akan laporin ke polisi. Karena udah jelas kalau misalnya Ibu yang udah bikin diri saya koma. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bu Soraya buka, Bu. Saya perlu ngomong. Bu! Saya harus cepatnya hubungin Atas sama Gio supaya mereka siap meeting di kafe. Dia akan laporin Oma kalau Oma nggak keluar dan nggak nemuin Mel. Yaudah, Oma tenang ya. Saya pulang ke rumah sekarang. Mel paling cuman salah paham doang, Oma. Tapi nggak apa-apa kok. Oma tunggu sebentar ya. Oma tunggu kamu, ya? Ya, Oma. Oke. Mel pasti mikir kalau Oma yang bikin Om Raymond celaka. Padahal saya percaya kalau ini semua musibah. Sama sekali nggak ada hubungannya sama Oma. Justru Om Raymond yang sebelumnya memojokkan Oma. Karena Om Raymond yang menganggap Oma menyebabkan kematiannya Tante Lisa. Saya harus cancel meeting Atas sama Gio. Karena saya harus cegah Mel. Dia nggak boleh sampai nyalahin Oma. Keluar! Nggak usah ngumpet deh. Nggak usah jadi pengecut. Bu Soraya keluar! Bu! Mas, suara siapa tuh ribut-ribut di dalam, Mas? Mas Vito masih mau ke dalam nih, Mas. Ya, saya mau nemuin Soraya dulu. Saya mau dengar langsung penjelasan dari dia. Sebenarnya apa yang terjadi sama Mama. Tapi Mas, harus hati-hati nih kalau ke dalam nih, Mas. Pak Salim tenang aja. Pak Salim tunggu di sini ya. Iya, Mas. Tapi hati-hati ya, Mas ya. Gimana caranya gue ngomong ke Citra ya soal mamanya yang udah bayarin sewa apartemen dan juga ngelunasin semua tagihan kartu kredit gue. Gue takut salah ngomong nih, apalagi takutnya Citra malah tersinggung. Gue juga nggak mau bikin Citra sedih. Kita belum mau jalan, Fami. Iya, lo Ji, kenapa? Hah? Tadinya Pangeran mau rencananya mau meeting sama kita berdua, terus dibatalin. Ya, gue juga tahu sih sekarang kondisinya kayak gimana, Ji. Lo mau ke rumah sakit nemenin Putri lihat kondisinya Om Raymond? Ah, gini aja, ya udah. Gue sama Citra nyusul ke sana, jadi kita ketemuannya di rumah sakit aja ya. Oke. Sayang. Jadi kamu udah tahu keuangan aku sekarang kayak gimana? Emangnya ada apa sama kondisi keuangan kamu? Aku juga yakin kamu pasti udah tahu kok. Apalagi telepon mama soal itu kan. Soalnya aku juga nggak tahu ya kok tiba-tiba sewa apartemen selama setahun semuanya udah dilunasin. Termasuk tagihan CC aku semua juga udah dilunasin. Iya. Aku emang minta bantuan mama. Aku emang telepon mama. Lagian kenapa sih? Kamu harus pendam semua ini sendiri, suami. Kamu bohongin aku. Kamu gak kasih tahu sama aku. Kemarin aja ya, kamu bohongin aku. Kamu bilang kalau petugas apartemen yang datang itu cuma mau kasih surat kenaikan iuran apartemen. Nggak taunya itu surat tagihan biaya apartemen sewa kita. Tadi aku juga nggak sengaja angkat telepon dari HP kamu yang bilang kalau tagihan kartu kredit kamu itu udah jatuh tempo. Terus kamu telepon mama dan minta bayarin semua itu? Iya. Sayang, dengerin aku baik-baik. Kita berdua itu udah komitmen buat nggak ngerepotin kedua orang tua kita setelah nikah. Kamu tuh lupa apa? Kalau kita itu bakal hidup mandiri,
Apapun keadaannya, mau itu suka maupun duka, ayo dong pertahanin. Iya, aku tahu itu semua suami. Tapi karena aku tahu kondisi kita kayak gini, aku nggak bisa tinggal diam aja kan? Ya lagian, aku nggak minta ke mama kok. Aku bilang ke mama, kalau kita udah punya uang, kita bakal ganti uangnya mama. Nih sayang, tapi masalah aku ini suami kamu loh. Apa-apa terus ngomong dulu sama aku. Kalau gini caranya gimana coba? Aku sendiri yang malu kan? Iya, tapi kan kita berdua tahu. Kalau misalnya aku kasih tahu ke kamu, aku tanya pendapat kamu, kamu pasti bakal bilang kamu nggak mau minta bantuan mama. Ya udah suami, kamu nggak usah pikir yang macam-macam ya, please. Lagian aku yakin kok, mama pasti bakal ngerti sama kondisi kita. Kan barusan aku baru operasi sesar, biaya itu nggak sedikit. Apalagi sekarang kamu lagi nggak ada kerjaan. Mama pasti bakal ngerti banget sama kondisi kita, ya? Tapi udah berapa kali aku bilang sama kamu kan, kalau masalah itu tolonglah, gak usah kamu ikut mikirin. Itu tuh jadi tanggung jawab aku sebagai suami kamu. Hargain aku dong. Gue paham, Atta pasti merasa nggak dihargai sebagai laki-laki. Tapi gue juga nggak mau lihat Atta susah sendirian. Ya udah suami nggak usah dipikirin ya. Ini sekarang kita jalan aja ya.